Hai, nama saya Gede Dharma. Saya mahasiswa dari Elizabeth International, jurusan Food Entrepreneurship and Culinary Art. Kali ini saya akan menceritakan 3 kisah inspiratif dari 3 tokoh pengusaha yang berasal dari Indonesia. Pertama, ada almarhum Bambang Mustadi Sadino. Beliau lahir di Tanjung Karang atau sekarang bernama Bandar Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dan almarhum meninggal di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015 pada umur 81 tahun. Bambang Mustari Sadino atau akrab dipanggil Bob Sadino, beliau adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Dia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemcik. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat santai dengan mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya sehari-hari. Bob Sadino lahir dari keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob ketika itu yang berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta keluarganya, karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Pada tahun 1967, Bob kembali ke Indonesia. Setelah lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertama yang dilakoni Bob Sadino setelah keluar dari perusahaannya adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki, dan ia sendiri yang menjadi sopirnya. Namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob Sadino beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan dengan upah harian Rp100. Suatu hari, seorang temannya menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik dan mulai mengembangkan usaha peternakan ayam. Bob adalah orang pertama yang memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Bob menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Ketika itu telur ayam negeri belum populer di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnis Bob mulai berkembang. Bob kemudian melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayur sistem hidroponik. Ini adalah 5 bisnis Bob Sadino yang masih eksis sampai sekarang. Yang pertama, Kemfood. PT Kemang Food atau dikenal dengan Kemfood adalah bisnis pertama yang dibangun oleh almarhum Bob Sadino pada tahun 1975. Kemfood adalah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, makanan olahan, dan retail. Ide bisnis ini muncul karena saat itu kebutuhan akan daging dan sosis sedang melonjak. Yang kedua, Kemfarm. PT Kemfarm dibangun oleh Bob Sadino pada tahun 1980. Kemfarm merupakan perusahaan yang menjual sayuran dan buah-buahan, serta mengekspor ke luar negeri. Hebatnya Kemfarm pernah mengekspor sayur ke Jepang hingga mencapai 10.000 ton per bulan. Yang ketiga, Kemcik. Kemcik merupakan pasar swalayan yang menjual bahan mentah dan berbagai produk makanan lainnya, baik produk lokal maupun impor. Keempat, The Mansion at Kemang. Bisnis di bidang properti yang menawarkan konsep apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran dalam satu lokasi. Terakhir, yang kelima, Kem Travel. Bisnis yang bergerak di bidang tour and travel baik dalam negeri dan luar negeri. Hal yang bisa saya petik dari beliau adalah semangat beliau untuk bekerja mandiri sangat tinggi. Beliau mau menerima saran orang lain, selalu bekerja keras, dan yang terpenting, jangan pernah gengsi untuk memulai usaha sendiri. Kisah yang kedua berasal dari almarhum Sudono Salim atau yang memiliki nama asli Lim Xiao Liang. Lahir di distrik Fuqing, Provinsi Fujian, Tiongkok pada 16 Juli 1916 dan wafat pada 10 Juni 2012 sebelum ulang tahunnya yang ke-96. Pada awalnya, Sudono, kakaknya dan iparnya pergi ke Indonesia karena terjadi konflik di tempat asalnya. Mereka kemudian tinggal di kota Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di kota Kudus. Perjalanan Salim memang tidak mulus. Ia harus menaiki kapal layar tanpa mesin agar bisa sampai ke Surabaya. Sedangkan sang kakak sudah lebih dulu merantau ke Indonesia. Saat menunggu sang kakak menjemputnya, Salim harus rela menjadi gelandangan selama beberapa hari. Mulai dari saat itu, ia kemudian menjadi penduduk Indonesia. Ia bahkan mendapat pekerjaan di sebuah pabrik pembuat tahu dan kerupuk. Naluri bisnis seorang Salim memang tidak bisa dipungkiri lagi. Walaupun ia seorang pekerja, ia tetap melihat berbagai kesempatan bisnis.
Ia melihat bahwa di kota tempat tinggalnya banyak sekali industri rokok, tetapi masih kurangnya pasokan tembakau dan cengkeh. Ia pun mengambil kesempatan itu dengan terjun ke bisnis cengkeh dan tembakau. Ia memulai bisnisnya dengan modal yang didapat dari sang mertua. Bisnis cengkeh dan tembakau yang dijalaninya pun sukses. Namun bisnisnya hancur setelah Jepang menjajah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, beliau mendirikan bank bersama Mokhtar Yadi, orang kepercayaannya. Bank tersebut diberi nama Bank Sentral Asia atau BCA. Dan ia juga terjun ke bisnis pangan. Ia mendirikan perusahaan yang bergerak dalam penjualan dan produksi tepung terigu bernama PT Bogasari. Lim juga kemudian menciptakan perusahaan yang memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Perusahaan tersebut diberi nama Indofood dan produk mie instan itu diberi nama Indomie. Resmi didirikan pada tahun 1990, Indofood langsung menarik perhatian masyarakat. Kesuksesan Indomie tidak bisa diremehkan. Indomie bahkan sangat terkenal di luar negeri, bahkan menjadi salah satu bahan pangan pokok di Nigeria. Indomie menjadi sulit ditinggalkan karena memiliki harga yang relatif murah, rasa enak, dan memiliki kalori yang cukup sebagai menu makanan pokok. Pada tahun 2016, Indomie bersama Coca-Cola dan Lifebuoy masuk ke dalam deretan 10 produk yang paling banyak dibeli di atas planet ini. Keputusan yang dibuat seorang Sudino Salim untuk bermigrasi ke Indonesia dengan mengikuti jejak kakaknya akhirnya berbuah manis. Walaupun pada awalnya ia harus menjadi seorang pekerja biasa demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun keberuntungan tidak jauh darinya. Dengan diberikan modal usaha cengkeh, Salim berhasil menjadi sangat sukses. Ilmu yang bisa saya petik dari beliau adalah semua kesuksesan yang beliau raih adalah buah dari pengambilan keputusan yang matang, dan juga kesuksesan harus didapat dengan kerja keras, karena semua tidak ada yang instan. Produk buatan Salim yang disebut mie instan Indomie saja harus dimasak terlebih dahulu, jadi semua itu tidak ada yang instan. Kisah yang terakhir yaitu kisah dari Edward Tirtanata. Inti dari sebuah bisnis adalah memberikan solusi atas persoalan yang ada di masyarakat. Prinsip tersebut dipegang teguh oleh pemilik kopi kenangan Edward Tirtanata dalam membangun dan membesarkan bisnis kopinya. Pria yang lahir di Bandung 13 Desember 1988 ini mencermati kebiasaan orang Indonesia yang hobi nongkrong sambil minum kopi. Tapi sayangnya pada saat itu belum ada minuman kopi yang harganya murah dan berkualitas. Selain itu, pasar kopi di dalam negeri juga masih dikuasai merek-merek internasional. Itu sebabnya merek kopi lokal tidak mampu bersaing di pasar. Pemilik kopi kenangan Edward Tirtanata tidak sendirian dalam membangun bisnis ini. Dia bersama rekannya James Prananto berupaya mewujudkan mimpi besar menjadikan kopi kenangan sebagai merek kopi lokal yang mampu bersanding dengan merek-merek kopi internasional yang sudah eksis lebih dulu. Dia membuka gerai kopi kenangan pertama di Menara Standard Center, Jakarta Selatan pada tahun 2017. Respon pasar ternyata sangat bagus. Dari satu gerai di tahun 2017, dia sudah bisa mencapai break even point atau BEP hanya dalam waktu 3 bulan. Dia melihat potensi pasar kopi di Indonesia sangat besar. Konsumsi kopi di Indonesia juga menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Namun peluang tersebut pada saat itu belum dimanfaatkan oleh pemain lokal secara optimal. Dari awal membangun bisnis, visi yang diusung oleh Kopi Kenangan adalah menghadirkan minuman kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Edward ingin menghapuskan dominasi merek kopi internasional di pasar lokal. Kunci sukses mendatangkan pelanggan dalam jumlah besar menurut Edward terletak pada strategi branding yang kuat. Nama Kopi Kenangan sendiri gampang diingat oleh masyarakat. Selain itu, kata kenangan mampu membangkitkan ingatan seseorang pada mantan yang tak terlupakan. Namanya lucu, Kopi Kenangan. Lucu aja dan mudah diingat. Kenangan mantan, siapa yang bisa lupa sama mantan? Tuturnya. Edward mengatakan pengusaha harus punya konsep yang menarik supaya orang mau datang tanpa perlu anggaran marketing yang besar. Untuk itu, Kopi Kenangan hanya menganggarkan biaya marketing sebesar 1% dari pendapatan yang diperoleh. Dengan dana yang sedikit itu, dia harus bisa mendapatkan penjualan yang maksimal. Bagi pengusaha muda yang ingin membangun bisnis sendiri, Edward menyarankan agar mereka berani melangkah secepatnya. Membangun bisnis bisa dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Misalnya kopi susu, waktu trending, kita harus cepat buka, jangan menunggu lama.
Jangan menunggu momentum hilang, kata dia. Dari kisah Edward Tirtanata, pemilik kopi kenangan, kita dapat mengambil kesimpulan tentang pentingnya memiliki ide dan konsep bisnis yang kuat. Dengan demikian, bisnis yang dibangun akan mampu bersaing di tengah persaingan bisnis yang makin ketat. Sekian dari saya, terima kasih.